Selamat malam. Malam ini kita akan bincang dengan seseorang yang menjadi aset Indonesia. Ia sudah pernah konser di tempat yang menjadi impian para penyanyi internasional, yaitu di tempat konser yang luar biasa di Singapura, yaitu di Gedung Esplanade. Itu beberapa tahun yang lalu. Tetapi kemarin baru juga melakukan konser di Malaysia. Dan ia adalah penyanyi bertubuh mungil. Namanya mungkin kalau disebutkan nama lengkap Anda tidak terlalu hafal. Namanya adalah Sri Rosa Roslaina Handiani. Atau kita singkat menjadi Rosa. Kalau dipanggil bahasa Sunda baru dia datang. Darah masih dari Sumedang aku. Pisan. Oh, ini cantik. Ini teman-teman mahasiswa dari UPI. Sekarang aku pengen ngobrol dulu yang kemarin mungkin baru selesai di Malaysia, baru konser, jadi juri ini itu, jadi coach ini itu, capek nggak sih ya? Seru sih, maksudnya karena aku umurnya masih 20 tahunan ya. 20 tahun ya? Baiklah, mungkin seumuran sama mahasiswa ini. Seumuran sama yang di depan. Enggak, apa namanya, kalau buat aku nyanyi itu memang karir, tapi yang lebih penting lagi adalah bagaimana bukan cuma sekedar mencari uang dari situ, tapi juga mengukir prestasi. Kemudian dari pagi sampai sore ketemu malam pagi lagi gitu. Gitu. Udah gitu tambahan lagi, aku guru les juga. Malo. Ocha, Ya. badannya mungil kan, kecil ya. Orang pasti udah lupa kalau Ocha itu udah punya anak gitu ya. Melihat yang tadi dapat gelar dari Malaysia, iya. itu dikasih tahu dulu nggak? Jadi 2 tahun yang lalu saya dihubungi oleh Kerajaan Pahang, salah satu kerajaan terbesar di Malaysia, dikasih tahu bahwa saya tuanku ingin memberikan gelaran dato. Sementara saya rasa saya satu-satunya penyanyi dari Indonesia yang mendapatkan gelar dato itu. Dan apa namanya, kalau tidak salah kalau dari dunia tuh mungkin Shah Rukh Khan, Jackie Chan kalau nggak salah, mereka karena mereka pernah bermain film di Malaysia, jadi mereka mendapat gelar dato. Jadi apa menurut mereka pertimbangannya apa? Saya juga nggak ngerti sih. Saya juga nanya kenapa ya, cuman titah tuanku gitu. Jadi kalau tuanku, kalau di sana kalau raja memang sudah bertitah ya memang nggak boleh ada Ngefans yang banget berarti ya. Jangan sampai diambil istri atau setia. Sudah tua kok rajanya. Tapi seneng pasti ya. Artinya itu ada privilege khusus nggak kalau misalnya pasti. untuk Ocha datang ke Malaysia? Iya, gitu? iya. Kalau di sana memang gelar dato itu hanya untuk orang-orang yang mungkin pengusaha ataupun apa namanya, seperti Siti Nurhaliza, Dato Siti Nurhaliza, Dato Sheila Majid, dan nggak semua orang bisa dengan mudah dapat gelar dato begitu gitu. Buat saya itu bukan hanya mereka menghargai saya secara pribadi, kalau menurut saya lebih menghargai saya sebagai warga negara Indonesia gitu, bahwa mereka menghargai musisi Indonesia gitu. Jadi gitulah. Oke, kita ada beberapa artikel, nggak usah deg-degan. Kalau di 1 jam tuh harus banyak deg-degan ya. Ada artikel yang pertama dulu kita lihat. Rosa merinding diminta konser di Istana Budaya Malaysia. Beneran merinding. Istana Budaya itu seperti Royal Albert Hall. Jadi tidak semua artis Malaysia pun bisa tampil di situ. Dan bayangkan puluhan tahun itu Istana Budaya ada, dari zaman P. Ramlee, dari zaman dulu banget. Dan saya merupakan artis Indonesia, wanita Indonesia pertama yang menggelar konser di situ selama 2 hari. Wow. Jadi itu kalau mau tampil di situ itu bisa harus ada persetujuan dari pemerintah, dari kerajaan. Dan saya minta untuk menyanyi di Istana Budaya itu 5 tahun yang lalu. Saya ditolak. Nah, waktu itu 2 bulan Maret saya ditelepon dari Istana Budaya diminta untuk melangsungkan konser. Mereka yang minta. Mereka telepon gitu. Dato Rosa, saya dari Istana Budaya, dia bilang, Dato Rosa berkenankah untuk membuat sebuah persembahan khusus? Persembahan khusus bagaimana? Saya bilang gitu kan. Solo concert. Saya di Istana Budaya. Subhanallah, aku langsung merinding ya.
minta 5 tahun yang lalu nggak dikasih karena mungkin Allah mempersiapkan yang lebih baik lagi gitu kan. Dan saat ini waktu itu saya mikir mempersiapkan konser 1 bulan karena saya kemarin sempat pergi ke Prancis dulu 2 minggu, terus saya Di balik Tanah Air lagi. juga sibuk banget. Di sini juga banyak acara. Jadi saya cuma punya waktu 3 minggu untuk mempersiapkan itu konser. Jadi 3 minggu 3 saja. minggu. Tapi bener nggak sempat berhenti di tengah-tengah konser itu? Yang waktu salah nyanyi atau apa gitu bukan ya? Oh, itu bukan. Jadi waktu itu aku sempat serak hari karena saya konser 2 hari. Saya konser 2 hari. Hari kedua itu saya bangun nggak ada suara. Hari kedua Bayangkan tuh. saya mau konser tunggal, bangun tidur suara saya gini. Aduh, kok suara aku nggak ada gitu. Beneran nggak ada. Beneran nggak Bener-bener keluar. yang jadi aku nyanyi gitu bener-bener yang karena mungkin kecapean karena 3 minggu tuh saya latihan koreo aja sehari 2 lagu. Sementara waktu itu saya nyanyi itu selama 2,5 jam, mungkin sekitar 27-29 lagu setiap malam. Oke. Jadi pas bangun tidur, waduh itu segala macam doa, sholat semua. Udah dicoba minum apa? Susu soda, minum obat Cina, segala macam. Salah satu tapi menurut saya yang paling mujarab adalah doa ibu. Alhamdulillah. Jadi saya sama mama saya ikut, mama papa saya ikut ke sana. Terus waktu mama saya nggak tahu berdoa apalah, pokoknya saya nggak ngerti. Saya nyanyi jam 8.45. Jam 8 suara saya masih begitu. Setengah 9 udah mulai lumayan membaik. Ketika saya udah mulai siap on stage, itu suara saya udah tarik nafas, tiba-tiba suara saya keluar bening dan alhamdulillah nggak ada hambatan. Kok bisa? Nggak tahu, walau alam. Tapi mama saya nggak bisa ngomong karena serak saya pindah ke mama. Ajaib kan? Percaya atau enggak Merinding tuh? Itu kayak ada mistis apa gitu. Sumedang Beneran. keluar kali sumedangnya. Tapi ngomong-ngomong nih, deg-degannya kan berlipat tuh ya. Honornya berlipat nggak? Kalau kemarin itu kalau buat saya yang paling kalau honor tuh standar lah ya, standar konser segitu ya segitu. Tapi kalau lagi konser kayaknya pengeluaran kita justru lebih banyak karena kalau lagi konser, apalagi kalau konser di luar negeri, saya mikir pokoknya saya harus tampil paling bagus. Saya harus tampil yang namanya bagus tuh kan nggak ada yang nggak modal ya. Jadi misalnya saya harus latihan bayar juga, ya kan? Saya harus ini harus itu, baju harus bagus. Pokoknya semuanya pasti all out lah gitu. Jadi tapi alhamdulillah baik modal lah, baik modal. Yang penting semua lancar gitu ya. Oke, kita langsung melihat artikel yang kedua ini. Oke. Mana lagi? Terserang bakteri, Rosa dilarikan ke rumah sakit. Jadi kalau nggak salah tuh memang mungkin karena saya kecapean juga segala macem, akhirnya tumbang juga teh. Jadi tumbang. Rosa juga manusia juga. Aku manusia gitu ya. Meskipun aku tegar sih. Tapi Judul lagu capek banget mungkin. Jadi kan kondisi tubuh tuh. Jadi gampang makan apa tiba-tiba apa ya waktu itu ya. Pokoknya saya jadi nggak bisa bergerak aja. Terus sempat lari dari rumah sakit demi Nyanyi. konser atau nyanyi. Pernah nggak kayak gitu? Oh, pernah waktu juga. saya di Samarinda kalau nggak salah, jadi dari waktu itu udah di jalannya tabrakan mobilnya. Saya lagi tipes tabrakan, begitu sampai ke Samarinda langsung panggil dokter, infus, ya kan? Nyanyi masih tetap ada infusan di sini. Jadi saya nggak buka. Berarti Jadi tangan panjang dong. memang aku selalu pakai tangan panjang. Tangan Kan? panjang. Jadi memang di sini infusan. Nyanyi ada infusan. Tapi itunya dicabut, apa namanya, selangnya dicabut. Begitu udah selesai nyanyi, masuk ke kamar, pasang lagi. Oh my god. Besoknya langsung pakai ambulan dari Samarinda ke Balikpapan ya. Terus abis itu terbang lagi ke Jakarta, di airport udah dijemput ambulan, langsung masuk rumah Ini sakit. perjuangan seorang Rosa ini nggak mudah ya ternyata ya. Nggak mudah. Siapa yang tahu coba nyanyi sambil ada infusan di tangan itu nggak ada yang tahu kayaknya. Atau sempat terekspos juga. Aku rasa enggak ya. Baru di sini nih aku bilang. Atau
pernah lagi sampai mama itu jagain Ocha supaya nggak kabur dari rumah sakit. Oh sering mama. Jadi waktu itu saya nyanyi. Saya udah bilang jangan kasih tahu mama ya gitu kan. Jangan kasih tahu mama kalau saya masuk rumah sakit. Mama saya tuh orangnya suka yang stresan gitu, yang Iya aduh si Teteh tuh. gimana gitu. Setiap jam kayak nelfon. Nah jadi jangan kasih tahu mama pokoknya. Jadi saya make up di rumah sakit. Foto saya masukin ke Instagram. Karena mama nggak punya Instagram dong. Lupa tante-tante saya kan punya Instagram ya. Terus lapor dong ke mama. Langsung malam itu juga. Mama langsung dari Sumedang ke Jakarta. Ditungguin lah. Jadi saya 4 hari di rumah sakit nggak boleh kemana. Nggak boleh nyanyi. Nah ini mau tanya lagi nih, kalau ada kayak gitu-gitu excuse-nya gimana itu? Rata-rata sih Jawabannya? kebanyakan Ocha selalu datang gitu. Kita berusaha untuk profesional, untuk kalau komit, kontrak, gimana pun juga walaupun dia udah terkapar gitu. Bu, Kamu ada kejam nyanyi. sekali deh. Dianya yang suka. Oh, dia yang suka Kalau nggak ya? marah. Bu, maunya ada nyanyi, iya, oke boleh di mana. Walaupun lagi di infus tapi lagi sakit, nggak apa-apa, bisa kok. Nah jadi waktu mama kemarin itu pas lagi mau X Factor ya, aku X Factor datang. sama kita nyanyi yang apa tuh, nyanyi show datang. juga. Oke. Aku datang sama makeup artis kan. Halo, gitu datang ke ruangan tiba-tiba ada mama. Pura-puranya mau besuk. Nggak tahu kalau di situ ada mama. Nggak jadi berangkat. Nggak jadi berangkat. Nah itu nggak jadi berangkat. Terus bilang sama panitia apa? Kita memang melihat sih, maksudnya ini bisa ditolerir atau enggak. Kalau memang nggak bisa ditolerir ya kayaknya tetap harus dikemas, Kalau kemarin dikirim. itu, kemarin kan memang off air Ini juga. si mama kayaknya harus mereview kamu lagi ini. Kalau kita memang di dalam kontrak itu selalu ada term apa namanya, Term of condition gitu. Ya, untuk condition memang waktu kemarin saya memang dirawat. Jadi memang dokternya sendiri yang mengeluarkan memang tidak boleh, karena waktu itu juga betul-betul nggak bisa bergerak sama sekali. Oke. Itu dan apa namanya, panitianya datang ke situ ngecek juga betul atau enggak ya. Gimana mau kalau konsernya dari rumah sakit jadi jalan Nah semua? gitu live gitu kan dari rumah sakit. Aduh kejam. Oke, sekarang ada tebak wajah ya. Ini Ocha harus menebak wajah berikut ini. Nah, yang ini nih. Melly Guslow. Langsung tahu. Coba potongan berikutnya. Apa? Berubah nggak jawabannya? Enggak. Dia orang yang menyimpan rahasia saya. Katanya idola. Coba kita lihat lagi yang Masa ketiga. sih? Boleh kok nengok ke belakang. Nicky Astria. Coba dibuka. Jreng. Iya Iya. kan? Saya dulu waktu masih kecil selalu ingin menjadi Nicky Astria. Karena Emang keren banget. Terus saya jadi pakai bajunya ya, jaket kulit. Di sini ada rawis-rawis gitu. Wah, kayak keren banget. Wah, rambutnya itu umur berapa itu? SD lah. Oke. Umur 10 gitu kerasa ya. Lagunya tuh Jarum Neraka. Terus ini nggak ada yang tahu nih pasti. Nah, belum lahir. Terus itu, dan apa namanya, waktu pas dulu sempat ketemu sama Nicky Astria. Terus kemarin waktu aku udah jadi penyanyi gitu, sampai sekarang kalau ketemu Nicky Astria yang wah gila nih, idola gue banget dari Sampai zaman dulu sekarang. sampai sekarang. Oke, kalau sekarang ini tebak lagu ya. Banget. Oke. Kenapa? Baru denger intronya. Baru denger intronya. Ini legend banget, lagunya judulnya Honky Tonk Woman. Urusannya sama Rosa apa? Ingat tadi nggak sih aku yang masih kecil, Yang pakai baju yang rawis-rawis kulit rambutnya gitu? begitu-begitu? Inilah lagunya. Oh ini. Lagu Rolling Stone. Kita tes. Nyanyi dikit sok atau. Gelo. Dulu itu aku rocker banget. Jadi lagu Rolling Stones ini kan terkenal banget kan. Jadi semua orang pengen nyanyi lagu itu. Lagunya gini. I met a jean shop ballroom queen in Memphis. She tried to take me upstairs for a ride. Kayaknya waktu itu juga bahasanya nggak gitu sih gue. Jadi ditulisnya kalau bahasa Inggrisnya I. Saya bukan I gini.
AI. Ai. I met gin shop ballroom gitu kan. Kayak Tapi gin nulisnya? itu gin tonic itu gin. Tulisannya JIN gin. shop tulisannya SYOP shop. Yang nulisin siapa tuh? Parah banget. Oke, ini kan namanya Ocha kan nggak langsung jadi begini Ya. gitu kan. Ada cukup banyak yang kita mau bongkar dari Waduh. Rosa gitu. Aduh, ini memalukan Kalau sekali. ini fotonya Ocha harus cerita Oh. ya mengenai foto ini. Nah ini. Nah, ini dia nih. itu Itu yang papa aku. baju Ini merah papa aku apa? yang pakai baju merah. Papa aku pakai baju merah. Aku bacain caption di Apa bawahnya ya. tulisannya? Kenangan di balik panggung musik rock di Sumedang 1987. Aduh, Dengan penuh 87. cinta, Ukas Hasan Herawan sang ayah memasangkan tali sepatu anak gadisnya yang kini diva terkenal. Itu yang iya, ayahnya pasangin tali sepatu. Tali sepatu. Itu sepatu kayak boots tinggi Sepatu gitu ya. boots dong, kan namanya juga rocker ya kan. Segini, rambut digitu-gituin. Ini segini terus begitu pakai sarung tangan sampai ke sini. Iya benar-benar. Terus kalung besar. Kalung gitu. besar. Terus mukanya sok garang. Dan lagunya Home Kita Woman. Lagunya Hong Kita Woman. Dulu tuh sama dari pihak keluarganya papa tuh sebetulnya aku nggak terlalu boleh nyanyi karena buat mereka tuh belajar lebih utama. Tapi alhamdulillah karena di sekolah aku juga bagus aja gitu nilainya, jadi ya mereka nggak bisa ngomong apa-apa juga. Oke. Dan mama papa aku tuh yang sampai nyewa mobil buat nganterin aku ke luar kota kayak Untuk gitu. nyanyi-nyanyi. Untuk nyanyi di panggung ke panggung. usia berapa berarti kalau bisa dibilang? Itu aja masih kecil ya, kayaknya Oh, masih 9 tahunan lah ya. Dari kecil banget Support banget berarti support ya. banget, support orang tua. Dan apa namanya, aku tuh emang seneng nabung kan. Jadi dulu dibayar 25.000, itu udah gede banget Ih, ya. zaman dulu iya. Gede banget, 25.000. Terus aku kumpul-kumpulin sampai akhirnya SD tuh aku bisa beli komputer sendiri gitu. Alhamdulillah. Dan itu si mama papa nganter Ocha sampai dengan gede kemarin ya. Sampai Aku. sekarang. Terakhir diantar Sampai kapan? sekarang. Tapi kemarin itu waktu aku mau konser di Malaysia, jadi aku inget banget kemarin aku latihan di studionya Arwin Gutawa sama band sama dancer. Aku berdiri gitu latihan, mama papaku di situ. Tiba-tiba aku inget kayak flashback gitu. Ya Allah, aku masih inget aku masih kecil. SD mereka masih nganterin dan sekarang alhamdulillah panjang umur sehat gitu masih nganterin aku. Pernah nggak ya waktu dulu aku kepikir bahwa aku akan ada di tempat ini di studionya Erwin Gutawa gitu, kayak nggak pernah kepikiran gitu. Dan memang mereka lah yang membawa aku bisa sampai sekarang ini gitu. Itu beneran mereka dibawa kemana-mana sama Ocha kalau misalnya mau Kalau nyanyi. konser selalu. Kalau misalnya show pun sebelum nyanyi aku pasti telepon mamaku. Mau rekaman pun aku pasti telepon mamaku. Ya doain teteh ya mas, mudah-mudahan lancar lagunya bisa bisa meledak. Mamah doang. Mama, papa sih nggak terlalu. Kasihan. Si papa nonton loh. Tapi papa juga suka bilang gitu kok. Teteh ini teleponnya mama melulu, papa nggak pernah ditelepon gitu. Padahal dulu inget gak yang Padahal paling inget yang paling sepatu sepatu. siapa? Ngerakunnya. Pun itu pasti ada sempat juga yang jadi soundtrack. Hidup saya sendiri. Soundtrack Ocha sendiri ada. Yang mana tadi? Pernah kejadian kayak waktu tahun 2009 Enda Ungu membuat lagu judulnya Hati Yang Kau Sakiti. Saya ingat banget ketika itu saya lagi mempromosikan album itu. Saya juga lagi di Malaysia. Saya lagi dandan di backstage. Udah siap-siap mau konser. Waktu itu penontonnya kurang lebih 4.000 orang. Saya ditelepon dari Jakarta dari pengacara saya. Mbak, gitu. Mbak Rosa, ini ya filenya untuk ke KUA-nya sudah masuk. Jadi mungkin Mbak Rosa sidang 2 minggu lagi. Itu waktu Detik-detik itu mau konser. detik-detik mau konser dan saya dikabarkan kalau bahwa
file perceraian saya udah sampai di itu. Aduh, itu namanya antara apa ya? Memang itu sesuatu yang saya dan Yoyo Pengen cepet beres, iya. iya, gitu ya. memang kita sepakati. Tapi memang ketika kejadiannya itu memang tetap aja itu sedihnya tuh luar biasa gitu, dan saya harus manggung menghibur orang, menyanyikan lagu yang judulnya Hati Yang Kau Sakiti gitu. Jadi saya benar-benar nyanyi all out sampai akhirnya saya duduk di panggung sampai nangis. Gila. Jadi itu banget. bukan Gila sekedar banget. menghayati lagu, Bukan tapi cuma emang- menghayati emang- lagu, tapi karena mereka nggak tahu apa yang lagi saya waktu itu alami, jadi mereka pikir ya memang, wah, she's a very good singer gitu. Jadi penonton taunya taunya itu itu penonton, padahal waktu itu memang kejadiannya memang saya lagi hancur banget gitu. Kasih semangat yuk sedikit. Oke, sekarang kita flashback lagi. Lagu pertama yang membuat nama Rosa gitu dikenal oleh publik Indonesia, itu lagu yang mana? Sebetulnya album pertama saya kalau bisa dibilang Nada-Nada Cinta itu tahun 96. Itu yang langsung Ya, aku rasa itu mulai mencuri perhatian banyak orang, terutama di industri musik. Waktu itu lagu saya itu Nada-Nada Cinta diciptakan oleh Yongki Suwarno, karena waktu itu Yongki Suwarno juga lagi aktifnya dalam AB3 ya waktu itu. Jadi semua lagu AB3 beliau yang pegang. Jadi waktu itu juga saya mulai kuliah 3 tahun, itu tahun 96. Tapi habis itu karena saya harus konsentrasi di kuliah, jadi 99 saya baru mendapatkan satu lagu yang dibuang sama banyak orang. Dibuang lagu itu. Jadi saya didengerin lagu Tegar yang udah didengerin ke Mbak Mayang, ke Dewi. sama yang ini gimana? Astaga, Pak Budi. Halo Pak, silakan. Oh ya ampun, silakan di silakan sini, aja. Pak Budi sana. Ya Allah, ini Pak Kenapa? Budi ini Nah. produser saya waktu saya masih SD. Jadi ini cerita lain lagi. Oke, yang tadi nanti dilanjutkan yang lagi tadi ya. dilanjutkan ya. Waktu SD itu saya nganterin mama saya nyanyi di Pro Sound di Jelambar, di Pro Sound. Pak Budi ini produsernya. Mama saya nyanyi lagu Sunda. Mama saya mencoba nyanyi di studio. Saya iseng-iseng ya Pak. Saya iseng-iseng nyoba nyanyi juga. Ternyata Pak Budi jatuh cinta sama suara saya. Saya waktu itu umur berapa ya Pak ya? 11 ya. 11 tahun ya? 11 tahun. 11 tahunan 11 lah. tahun. 11 tahun. Jadi Pak Budi lah yang memperkenalkan saya pada industri rekaman. Dan saya masih ada di perusahaan rekaman yang sama dari waktu saya mulai sampai sekarang. Sampai sekarang. Iya. Betah banget ya. Udah kayak anaknya. Dan waktu Pak Budi datang ke toko-toko kaset, nyari albumnya Rosa ada di mana, ternyata diletakkannya itu di mana? Jadi kan sudah edar saya ke salah satu toko kaset yang besar yang di Kebayoran. Saya lihat albumnya kok nggak ada Di wilayah anak-anak. wilayah anak-anak nggak ada. Ya karena kita pengen tahu, penasaran, saya tanya yang bagian marketing, di mana Albumnya Rosa. albumnya Rosa? Ada di sana bareng artis-artis yang waktu itu istilahnya pop kreatif. Oh ya, di dekatnya siapa aja itu? Di dekatnya siapa aja? Ya, yang secara spontan yang disebutkan sebelahnya Ruth Sahanaya. Wah, nggak nyangka ya. Itu kan mungkin di daerah Kebayoran ya. Saya penasaran lagi ke Gloria Glodok juga. Oke. Yang kaki 5 gitu saya lihat nggak ada juga. Nggak ada juga, ternyata ada Tanya jadi. juga. Loh, yang album Rosa yang covernya pakai anjing lesi nggak ada Pak, deket Ruth juga. Oke, soal jalur nih, menurut Pak Budi, mendingan kembali lagi ke waktu masih kecil, rock lagi, atau udah yang sekarang aja? Yang sekarang Yang aja, sekarang aja. sudah tes pasarnya begitu. Pasarnya Yang begitu. Sudah bisa Mungkin diterima. Pak Budi nggak mau lihat aku pakai tangan segini lagi, gini, rambutnya begini, pakai jaket kulit. Kalau
Kalau sekarang Pak Budi nggak turun langsung ke toko-toko ya. Mana albumnya Rosa? Lagi. Nggak usah karena sudah pasti ada. Oke, Pak Budi terima kasih sudah hadir. Dan untuk Rosa nanti kita lanjutkan setelah jeda berikut. Oke, tadi kan udah ngobrol banyak tuh dengan Pak Budi, tapi saya mau nanya Pak Budi lagi. Oh, boleh, sedikit boleh, ya. Teh, Pak boleh. Budi yang menemukan Rosa pertama kali itu siapa, Pak? Menemukan Rosa pertama kali adalah saudara Wangko dari Bandung. Aha. Tapi yang membawa Rosa ke studio saya adalah Cepi. Jadi Wangkoh itu menemukan Rosa itu masa lagi sedang apa dan kenapa Wangkoh tertarik dengan Rosa? Wangko waktu itu jadi promotor, istilahnya zaman dulu promotor mengadakan acara Lady Rockers di Tasik yang diikutin oleh Niki Astria, Ati CP dan Sutirna. Pada waktu itu ayahnya Rosa mencoba menghubungi Wangko, boleh nggak Rosa ikut nampil? Boleh. Dan hasilnya dari penampilan itu penonton aplausnya luar biasa. Oke, anak kecil itu menarik perhatian begitu? Iya, sangat menarik. Sehingga Wangko punya pemikiran dan memang dia juga seorang talent scouting, langsung punya pemikiran, wah ini saya kirim ke Pak Budi. Gitu. Apa kabar Wangkoh sekarang? Wangko ada di Bandung, keadaannya juga sangat menyedihkan, sudah nggak bisa melihat lagi. Terakhir ketemu, mau ngobrol langsung boleh kok tentang Wangkoh. Mungkin Ocha mau ngobrol sama Pak Budi tentang Iya, Wangkoh. ini saya baru tahu juga. Oke, sakit serius berarti Pak? Ya, sudah tidak bisa melihat total. Oke, mungkin kita doakan Iya, ya mudah-mudahan cepat sembuh. Iya. Terakhir ketemu sama Wangkoh kapan? Oh, udah Lagi lama kecil sekali dulu itu berarti. waktu masih kecil itu. Oh, masih kecil itu. Itu kalau nggak ditemukan Wangkoh gimana tuh? Iya, memang apa namanya jalan hidup ya. Kadang-kadang nggak tahu dari mana tiba-tiba memang udah diaturin aja. Gitu. Ya udah doa untuk Wangkoh ya, mudah-mudahan cepat sembuh. Nah, ini ada cuplikan yang kita sudah siapkan juga untuk Ocha ya. Kita lihat di sana. Aduh. Ngelihat wajah Bang Elva. Bang Elva itu apa ya? Bang Elva itu guru saya. Saya akrab banget sama Mas Yofi, Bang Elva, Ibu, Bang Hentris. Waktu dulu saya tahun berapa ya? Ketemu Bang Elva, saya selalu latihan. Latihannya tuh lucu. Bang Elva ini seneng banget makan. Saya itu paling benci latihan. Saya paling gak suka diajarin not balok, saya gak suka. Jadi setiap Bang Elva mau ngajarin not balok, saya selalu, Bang Elva ada restoran baru. Ada makanan baru. Kita cobain yuk gitu. Jadi
setiap latihan itu nggak pernah akhirnya Bang Eva yang si Ocha mah setiap mau diajarin not balok aja langsung ngajakin makan. Tapi dia selalu selalu tergiur gitu. Antara tawaran dan kewajiban. Dan nggak pernah kayak aku nggak pernah dianggap kayak betul-betul murid gitu. Jadi kapanpun aku perlu, aku telepon Bang Ocha ada nyanyi, Bang Ocha ada konser, Bang Ocha harus nyanyi begini. Jadi Bang Eva lah yang uang bayarannya Bang Eva mah berapa, dia traktir Ocha juga berapa. Bener-bener kayak udah kayak kakak banget. Udah kayak kakak banget. Pernah diiringi sama Bang Eva? Sering. Dulu sering abang ngiringin orkestranya, atau abang kan setiap tahun biasanya bikin acara di Bandung, aku selalu nyanyi buat abang gitu. Itu kalau sedih, kalau apa gitu, Ocha suka curhat ke siapa sih? Sahabat-sahabat aku ada beberapa orang yang pasti kayak Mbak Reni, tahu banyak Mbak Reni itu asisten saya udah 15 tahun. Mbak Reni, ini kan 15 tahun sama Ocha ya, artinya pada saat tahun 2009 juga Mbak Reni ada di sampingnya gitu. Itu masa-masa yang berat banget sepanjang 15 tahun Mbak Reni sama Ocha, atau ada yang lebih berat dari itu? Saya tuh ada sebelum Mbak Ocha dengan Mas Yoyo waktu itu, jadi saya tahu juga gimana perjalanannya sebelum dan sesudah gitu. Cuman kita agak-agak kaget juga waktu itu, tapi yaitu proses perjalanannya ya. Jadi yang kaget yang bagian mananya? Ya pas perceraiannya itu, cuman saya kembalikan lagi ke Bubu karena dia yang menjalani gitu. Saya cuman kasih support yang terbaik buat perjalanannya lagi ke depan. Mbak Reni paham betul gitu ya kenapa sampai akhirnya harus pisah gitu. Mbak Reni paham banget. Paham sekali. Hubungan sama Mas Yoyo itu kan mau nggak mau si kecil ya papanya juga harus dekat juga sama papanya gitu. Kalau aku sama Mas Yoyo alhamdulillah memang selalu hubungannya baik gitu. Mungkin ya memang kita dalam berjodoh pendek gitu, tapi silaturahmi ataupun jalinan keluarga memang sampai kapanpun dia adalah bapak dari Rizky. Dan Mas Yoyo masih suka nginep di rumah aku gitu. Dan Mas Yoyo juga kenal sama orang yang deket sama aku, sama pacar aku, dia akrab juga. Saya juga sama pacarnya Mas Yoyo juga akrab gitu. Jadi udah kayak abang lah sekarang malahan gitu. Kadang-kadang kalau misalnya saya keluar kota, pasti Bapak di rumah ya, soalnya Ibu mau keluar kota gitu. Biasa aja, bener-bener kayak udah kayak keluarga, yang keluarga banget, biasa serumah gitu ya. Enak banget ya. Enak banget loh, beneran. Terus teman-teman aku juga bingung, kok lo bisa kayak gitu sih, Cak? Tapi tadi udah jemput-jemput pacar tuh. Tapi tadi udah jemput-jemput pacar tuh. Bawa handphone kan? Pasti fotonya ada di situ. Untung handphonenya udah di silent aja. Tapi sudah memenuhi kriteria Ocha dong ya. Iya kalau namanya Kejar pacar ya terus. suka aja. Oke, ini terakhir nih. Ya. Mungkin panggil nama kecilnya Rizky apa? Rizky atau kakak? Rizky atau kakak. Dia kalau misalnya mamanya pergi lama itu harus ada ritual-ritual khusus nggak? Enggak sih. Nggak ada. Oh, enggak. Dia Tapi ngerti banget berarti ya. Dia ngerti nggak ngerti gitu. Tadi malam dua hari yang lalu aku nyanyi malam-malam. Mau pas nyanyi, aku udah belajar nih sama si Rizky karena dia lagi ujian kan. Aku udah bilang, Kak, abis ini Ibu pergi ya. Ibu mau kemana? Ibu mau nyanyi lah kerja. Udahlah Bu, nggak usah kerja, kita masih punya beras. Itu anak kecil pinter banget. Apa sih yang Ibu mau cari? Kita udah masih punya nasi, masih punya beras. Ibu mau cari apa? Nanti kalau itu semua udah habis baru Ibu kerja lagi. Itu anak kecil, berarti dia pinter banget ya. Dia pikir aku nyari berat jelek gitu. Aduh. Oke, salam buat Rizky ya. Makasih. Ini saatnya Ocha bersiap-siap. Oke, baik. Suara seraknya nggak apa-apa, yang penting nyanyi ya. Tapi saya sampai di sini dulu, 1 jam lebih dekat bersama Rosa. Kita kembali lagi pekan depan, sampai jumpa.